kekudusan itulah hal penting dalam kekristenan. Ada banyak orang bisa mengkhotbahkan kekudusan tapi hidupnya tidak kudus. Ada begitu banyak orang yang mengerti prinsip firman Tuhan tentang kekudusan tapi hidup mereka tidak dijaga kekudusannya. Karena itu saudara, peperangan itu tidak akan pernah bisa mengalami kemenangan sekalipun kita berada dalam satu level yang begitu kelihatannya bakal menang tapi nggak bakal menang. Kenapa? Karena kita mengabaikan prinsip kekudusan di hadapan Tuhan. Setiap kali kita berbicara tentang penyembahan, itu selalu berkaitan dengan kekudusan. Tidak ada penyembahan tanpa kekudusan. Tidak ada penyembahan dalam kenajisan. Iblis yang suka penyembahan dalam kenajisan. Dalam Tuhan tidak ada penyembahan yang suka, yang bercampur dengan kedagingan, bercampur dengan keinginan-keinginan. Karena itu kita harus tahu saudara, pelajaran kehidupan tentang penyembahan. Kita mau belajar tentang perjalanan penyembahan Abraham. Kalau kita lihat Kejadian 22 ayat 1-8. Ayat yang pertama, Kejadian 22 ayat 1-8. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, perjalanan penyembahan Abraham selalu dimulai dengan segala sesuatu. Harus dimulai dengan Tuhan yang memulai. Penyembahan itu harus segala sesuatu dimulai dengan Tuhan yang memulai. Bukan kita yang menginginkannya. Tuhan yang memulai dalam hati kita. Tuhan yang memanggil. Tuhan yang berkata-kata. Tuhan yang menyampaikan sesuatu. Maka penyembahan itu dimulai. Lalu apa yang terjadi di ayat ketiga dan keempat? Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika Allah memulai sesuatu dalam hidup kita, maka responnya adalah ketaatan. Maka kita lihat dalam ayat ketiga, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Lalu dia memulai dengan perjalanan penyembahan. Ishak yang diminta Tuhan itu juga tidak disembunyikan atau dilarikan. Ishak dibawa serta dan juga dibawa kayu bakar. Dan dia juga siap mengatakan kepada Tuhan, inilah yang kau minta. Lalu sampailah Abraham di ayat keempat, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatannya lah tempat itu dari jauh. Lalu ayat kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali. Saudara, kita lihat, kita temukan kata sembahyang pertama kali dituliskan dalam Alkitab, yaitu di ayat ini. Kami akan sembahyang. Kata sembahyang itu bukan berbicara tentang apa yang kita sukai. Sembahyang atau penyembahan bukan berbicara apa yang kita mau, tetapi apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan sukai. Jadi perjalanan penyembahan Abraham selalu dimulai dari Tuhan yang memulainya. Dan Abraham meresponinya dengan ketaatan. Setelah itu penyembahan Abraham dimulai. Bukan dengan apa yang kita sukai, bukan dengan apa yang kita mau,
tetapi apa yang Tuhan sukai dan apa yang Tuhan mau.